Perkenalkan, saya Nurse Asmaulia MZ. Saya adalah dosen Akademi Keperawatan di Narisada Sakti Sunatemu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah saya, yaitu keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa ini dengan kode mata kuliah MKB 508. Ini adalah mata kuliah semester wajib pada tingkat 3 semester 5, dan mata kuliah keperawatan jiwa ini mempunyai beberapa SKS, 3 SKS, 2 SKS untuk teori, dan 1 SKS-nya untuk praktikum. Saat ini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, akhirnya kita harapkan mahasiswa mampu yaitu menguasai konsep dasar ilmu keperawatan jiwa. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan keperawatan pada kesehatan jiwa. Mahasiswa mampu memahami tren dan isu keperawatan jiwa, dan mahasiswa mampu melakukan penggolongan gangguan jiwa. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan atau ansietas, pasien dengan mengalami krisis, pasien dengan kehilangan dan berduka. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan. Di sini mulai dari harga diri rendah, asuhan keperawatan pada isolasi sosial, halusinasi, resiko perilaku kekerasan, defisit perawatan diri, wahab, dan bunuh diri. Ini 7 diagnosa utama pada keperawatan jiwa. Setelah itu, mahasiswa mampu memahami konsep terapi modalitas, terapi lingkungan, terapi individu, terapi keluarga, terapi kerja, dan terapi rekreasi. Dan yang ke-8 selanjutnya, evaluasi asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa. Mata kuliah keperawatan jiwa ini adalah mata kuliah yang menguraikan tentang perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi kelompok, psikofarmako khusus untuk gangguan psikologi, asuhan keperawatan pasien dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa. Pengalaman di sini di mata kuliah ini, metode yang digunakan yaitu dengan ceramah, cooperative learning, student center learning. Di sini mahasiswa sebagai pusat pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi di kelas. Selanjutnya ada case study dan akan dilanjutkan di laboratorium. Sistem perkuliahan yang ini dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan media pertama PowerPoint, laptop, infocus, whiteboard, Stido, dan makalah. Selanjutnya kita juga menggunakan teknologi, yaitu di sini kita menggunakan media WhatsApp, Telegram, dan email. Dan yang paling kita handalkan untuk pendidikan vokasi, kita melakukan praktikum di laboratorium. Praktikum di laboratorium setelah selesai di kelas, kita lanjut ke labnya kita. Untuk metode pembelajaran, di sini saya menggunakan adalah ceramah dan tanya jawab yang dilakukan di kelas. Selanjutnya diskusi, grup diskusi di kelas. Selanjutnya studi kasus dan stimulasi, dan role play yang dilakukan di laboratorium keperawatan jiwa. Sistem
penilaian dalam mata kuliah ini adalah pertama, saya akan memfasilitasi mahasiswa di kelas sebanyak 15%. Berarti nilai keaktifan mahasiswa saya berikan itu adalah 15%, UTS sebanyak 25%, UAS sebanyak 25%, praktikum di labor sendiri 25%, dan penugasan akhir itu adalah 10%. Selanjutnya kita saksikan interaksi mahasiswa di kelas membahas tentang asuhan keperawatan harga diri rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, sebelum mulai belajar, kita buka dengan bacakan basmalah, ummul Quran dan doa mau belajar. Apa kabar mahasiswa ibu semua? Semangat untuk belajar pagi hari ini? Semangat. Pagi hari ini kita akan belajar keperawatan jiwa. Sebelum mulai, ada temannya yang nggak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya kelasnya. Berarti absennya silahkan diisi ya, sambil jalan aja, sambil kuliah aja. Oke. Hari ini Ibu mau evaluasi dulu materi kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang apa? Defisit perawatan diri. Oke, siapa yang masih ingat apa itu defisit perawatan diri? Angkat tangannya. Oke, silahkan. Apa itu defisit diri? Defisit perawatan diri adalah gangguan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas dalam perawatan diri, seperti kebersihan diri dalam melakukan makan, mandi, dan toilet. Benar sekali. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan tanda-tandanya? Ayo, kita kalau ketemu pasien gangguan jiwa dengan defisit perawatan diri, apa tanda-tandanya? Ayo, Linda. Tanda-tandanya yaitu adalah malas mandi, tidak mau menyisir rambut, tidak mau menggosok gigi, tidak mau memotong kuku, tidak mau berhias atau berdandan, tidak menggunakan alat mandi, tidak menggunakan alat makan dan minum saat makan dan minum, BAB dan BAK sembarangan, tidak membersihkan diri BAB dan BAK, tidak mengetahui cara perawatan diri yang benar. Berarti sekarang kita sudah refresh kembali ya. Berarti sudah paham bahwasanya kita sebagai seorang perawat mampu memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan defisit perawatan diri. Oke, sekarang kita akan bahas tentang asuhan keperawatan harga diri rendah. Saat kita bicaranya harga diri, berarti kita lihat pasien dengan gangguan jiwa. Sebagian besar, hampir 90% pasien gangguan jiwa itu harga dirinya terkena. Sama aja, saat dia merasa sehat, nanti kabur lagi. Kenapa? Saat dia tidak merasa berharga di masyarakat. Dan inilah tugasnya kita sebagai seorang perawat, melakukan, membangkitkan harga diri mereka yang sudah terpuruk. Oke, misalkan kalau anak bayi, penyakit yang paling kita waspadai itu salah satunya demam kejang. Saat dia demam, dia kejang, itu kalau dibiarkan terus-menerus itu akan bisa merusak saraf tubuh. Dampak jangka panjangnya pasiennya bisa jatuh gangguan jiwa. Dan ini bisa menyebabkan harga diri rendah. Oke, sampai di sini paham? Nah, di sini akan kita lihat pasien dengan gangguan harga diri rendah. Itu mungkin kita saat kita mengkaji, kita akan temukan dia pernah direwat, diperkosa kah, dilecehkan kah, disodomi kah, atau dilakukan kekerasan secara psikologis tadi. Misalkan kata-kata kasar, enggak, kamu anak sosial, kamu bikin masalah saja. Itu kata-kata negatif itu berdampak kepada dia. Oke. Selanjutnya
ketegangan peran, yang kita lihat dia tidak mampu menjalankan perannya sesuai dengan keadaan realistis. Itu paling sering. Ini yang akan kita temukan ke pasien kita. Sekarang saat kita masuk ke asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan 5 item. Apa saja? Masih ingat? Apa item asuhan keperawatan kita? Mulai dari pengkajian. Yang kedua apa? Diagnosa keperawatan. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi. Ini yang harusnya kita lakukan untuk pasien harga diri rendah. Sekarang saat pengkajian, bagaimana kita mewawancarai pasien dengan harga diri rendah ini? Pertama itu bagaimana pandangan dia terhadap dirinya sendiri. Terus bagaimana dia menilai dirinya, apa yang dia harapkan pada dirinya, dan apa yang telah dia capai, dan apa harapan yang belum dia capai, dan apa upaya yang dia lakukan untuk mencapai. Itulah seputar pertanyaan kita saat kita melakukan pengkajian. Selanjutnya saat kita observasi, dia aktivitas NS-nya menurun, tidak berani menatap lawan bicara, lebih banyak menundukkan kepala, dan bicara lambat dengan nada suara lemah. Ini contoh kasus ya. Ini contoh data yang bisa kita temukan. Pasien mengatakan merasa hidupnya tidak berguna, tidak berarti, merasa tidak memiliki kemampuan apapun. Kontak mata kurang, tidak berani menatap lawan bicara, lebih banyak menundukkan kepala pada saat berinteraksi, bicara lambat dengan nada suara lemah. Dan ini biasanya ini akan kita tulis di lesnya pasiennya kita, dan kita akan menegakkan diagnosanya. Makanya di sini kalau kita bicara diagnosa, kalau diagnosa jiwa tunggal ya, berarti kita nggak pakai berhubungan dengan tanda dengan, cukup saat kita nulis diagnosa jiwa kita tulisnya tunggal, harga diri rendah. Apakah itu kronis, apakah situasional? Biasanya kalau pasien gangguan jiwa itu harga dirinya sudah kronis. Di sini saat kita di rumah sakit, kita akan melaksanakan SP pasien. Ini saat kita melakukan asuhan keperawatan atau SP pada pasien HDR, kita list semuanya dulu. Kita list apa yang masih bisa dia mampu. Setelah apa kerja yang dia mampu, kita pilih salah satu. Misalkan tadi dia bisa merapikan tempat tidur. Berarti ini kan kita pilih untuk yang kita latih itu, kita pilih apa yang bisa kita latih di rumah sakit ini. Nggak mungkin kan kita mau bawa ke bengkel, dia bisa bawa perbaiki motor, nggak mungkin kita bawa ke bengkel. Kita latih dia kegiatan yang bisa untuk meningkatkan harga dirinya, dia masih berguna. Salah satunya yang bisa kita lakukan itu adalah merapikan tempat tidur, menyapu rumah, menyapu ruangan, atau mencuci piring dia setelah makan gitu. Itu yang kita latih yang bisa untuk meningkatkan harga diri. Dan yang terpenting saat kita melatih pasien kita berikan pujian. Reinforcement positif atau pujian itu penting. Reinforcement positif ini kita aja lah, senang nggak dipuji? Senang nggak diucapkan dengan kamu hebat, kamu pintar, kamu sangat membanggakan? Itu luar biasa rasanya. Begitu juga pasien jiwa yang harga dirinya rendah, saat dia berhasil, misalkan kita contohkan merapikan tempat tidur, kita puji, itu dia akan merasa senang sekali. Dan selanjutnya mungkin kita akan bisa untuk di HDR itu SP-nya melatih kemampuan 1, melatih kemampuan 2, melatih kemampuan 3 sampai dia mampu meningkatkan harga dirinya. Oke, selanjutnya kita lanjut di lab. Sebelum kita ke lab, Ibu mau evaluasi dulu. Siapa yang bisa menyebutkan tanda-tanda harga diri rendah? Ayo, teman-teman. Ayo Indah, sebutkan apa yang memahami tanda-tanda harga diri rendah. Pasien mengungkapkan tentang hal negatif diri sendiri atau orang lain, perasaan tidak mampu, pandangan hidup yang pesimis, penolakan terhadap kemampuan diri. Setelah itu ada yang objektifnya, yaitu penurunan produktivitas,
tidak berani menatap lawan bicara, bicara lambat dengan nada suara lemah. Oke, hebat sekali Indah. Ibu memperhatikan ya selama belajar. Nah sekarang siapa yang masih ingat SP apa aja yang kita berikan pada pasien harga diri? Ya, angkat tangan. Weni, silahkan ya. Ada SP1 yaitu mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien. Yang kedua, membantu pasien menilai kemampuan yang dimiliki oleh pasien. Yang ketiga, ada membantu pasien memilih kegiatan yang akan dilatih. Yang keempat, melatih pasien melatih kemampuan sesuai sesuai kemampuan yang dipilih oleh pasien. Yang kelima, memberikan pujian yang wajar terhadap pasien. Dan yang terakhir, mengajarkan pasien memasukkan ke dalam jadwal harian. Benar sekali. Oke, yang perlu kalian ingat itu memberikan pujian dan masukkan dalam jadwal kegiatan harian. Oke, SP2-nya siapa yang bisa jawab? Oke, silahkan. Kedua-duanya yaitu yang pertama yaitu mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien, yang kedua yaitu melatih kemampuan kedua pasien, dan yang ketiga yaitu menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Berarti sudah paham semua ya. Berarti kita sudah paham bahwasannya saat kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan harga diri rendah, ada 2 SP melatih kemampuannya. Kemampuan 1, kemampuan 2, dan selanjutnya. Oke, nanti sekarang kita lanjut di labnya kita. Sudah kumpul semua ya kelompoknya, di kelompok 1 ya. Kita kita lanjut dari teori di kelas tadi. Sekarang kita lanjut di labnya. Oke, di sini saat kita lab, ibu nanti akan mencontohkan, kalian akan mencobakan satu persatu ke pasiennya. Jadi di sini kita anggap tadi pasiennya moodnya X dengan keluhan merasa diri tidak berguna, merasa pesimis, pandangan mata menunduk, saat bicara suaranya pelan. Itu yang kita temukan pada pasien HDR. Sekarang kita cobakan bagaimana kita memberikan asuhan keperawatannya. Kita memberikan strategi pelaksanaan kita untuk pasien gangguan harga diri rendah. Ibu akan contohkan. Nanti kalian perhatikan, ibu akan mencontohkan saat kita datang ke pasien. Tetap ingat ya, komunikasi terapeutiknya kita. Mulai dari kita menanyakan kabarnya, evaluasi hasilnya, terus juga catatan kegiatan hariannya, itu kita tanyakan. Nah ini saat kita melakukan ini, sehingga kita benar-benar kita melakukan aktivitas kita untuk pasien itu sesuai dengan SOP yang kita pahami, yang kita pelajari. Oke, ibu contohkan. Assalamualaikum, Ibu Elisa. Waalaikumsalam. Oke, Ibu Elisa, gimana kabarnya tadi ini? Boleh duduk ya, Ibu Elisa? Ya. Udah sarapan Mbak pagi ini? Udah. Bu Elisa, pagi hari ini sesuai dengan janji kita akan melatih kemampuan Bu Eliza. Bu Eliza, kalau boleh tahu, Bu Eliza bisa apa aja? Ayo kita list nih kemampuan Bu Eliza yang bisa, yang masih bisa dilakukan. Bu bisa ngapain? Lipat selimut, iya boleh. Terus apa lagi yang Bu bisa? Menyapu. Apa lagi yang Bu bisa? Merapikan tempat tidur. Oke. Bu Eliza, kalau dulu Bu Eliza kerjanya apa? Dulu sebelum sakit, bisa ngapain dulu? Oh, bisa nyalon, Ibu hebat, Ibu yang bisa nyalon. Oke, sekarang kita pilih satu aja yang akan saya ajarkan. Kita ajar sehingga Ibu bisa. Oke, sekarang kita pilih yang mana? Mau merapikan kasur atau lipat selimut?
lipat selimut. Ayo ibu berdiri, kan udah jamnya bangun sekarang nih. Ayo kita belajar lipat selimut. Ya kalau ya coba Bu Elina cobakan lipat selimutnya seperti apa? Ya, habis itu diapain? Ya, lipat selimut ibu masih kurang betul. Berarti ini perhatikan, saya ajarkan. Kita lipat selimut, kita letakkan selimutnya, kita hubungkan sudutnya satu persatu. Ini kita lakukan. Ini kita taruh di bawah. Ini kalau di bawah bakal kita simpan. Ini sudah. Oke, sekarang ibu cobakan lagi yang benar. Ya, ibu cobakan lagi yang benar. Hebat, kita tidak bisa melipat selimut. Sekarang kita masukkan jadwal setiap pagi, jadwal kita bisa pas bangun tidur lipat selimut. Oke, sekarang yuk silahkan cobakan. Berarti sudah paham ya? Sekarang kalian silahkan kalian yang mencobakan. Siapa yang mencobakan? Ya. Selamat pagi Bu. Benar ini dengan Ibu Eliza. Perkenalkan, nama saya Perawat Indah yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Bagaimana Ibu kabarnya pagi ini? Baik ya Bu. Apakah tidurnya nyenyak malam tadi Bu? Iya. Ibu bisa duduk sebentar? Baiklah Bu, di sini saya minta waktunya lebih kurang 15 menit. Apakah Ibu mau di sini atau di taman? Di sini saja. Baiklah Eliza, di sini kemampuan Eliza bisa apa saja? Menyapu, apalagi? Biar saya list. Melipat selimut, ada lagi? Merapikan tempat tidur. Sebelumnya Ibu kerjaannya apa? Nyalon, pintar sekali ya Bu. Baiklah di sini Ibu bisa menyapu, bisa? Saya coba Bu. Ya bagus sekali ya Bu. Ya sudah. Jadi di sini Ibu akan melakukan jadwal untuk setiap pagi atau di saat keadaan ruangan Ibu tidak bersih, Ibu bisa menyapunya seperti tadi. Terima kasih Bu. Baik, perkenalkan saya perawat Evia yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Ibu sudah makan? Nyenyak tidurnya malam tadi Bu? Baik. Duduk sebentar ya Bu ya. Baik Bu Danza, Ibu bisa menyapu. Selain menyapu, Ibu bisa kalau lipat selimut, Ibu bisa. Ibu cobakan ya Bu ya. Ibu. Cara lipat selimut yang baik seperti ini ya Bu. Terus taruh di bawah bantal. Bisa digerak. Bisa menerapkan setiap pagi setelah bangun tidur ya Bu.
kita belajar ya tentang asuhan keperawatan pada pasien harga diri kita. Kali ini dari yang kita belajar dari pagi sampai kita selesai live ini sore ini, siapa yang bisa apa yang kalian pahami dari yang kita pelajari tadi? Di harga diri rendah ini yang bisa kalian pahami di SP1 ada mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien, membantu pasien menilai kemampuan pasien yang masih dapat digunakan. Terus yang ketiga ada membantu pasien untuk memilih kegiatan sesuai dengan kemampuan pasien. Terus yang keempat melatih pasien sesuai kemampuan yang dipilihnya tadi. Terus yang kelima memberikan pujian yang wajar terhadap pasien, dan yang terakhir menganjurkan pasien memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Terus yang di SP keduanya mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien, yang kedua melatih kemampuan kedua pasien, dan yang terakhir menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. Oke, sudah tepat, benar jawaban ini. Sekarang terakhir pertanyaan ini sebagai closing dari kegiatan hari ini, apa gunanya kita memberikan reinforcement positif? Apa gunanya kita memberikan pujian kepada pasien? Apa tujuannya? Menunjukkan kepercayaan diri pasien, Sekian, apa lagi? agar merasa terpanggil supaya pasiennya merasa dirinya itu berharga. Oke, berarti ini yang harus kita lakukan sebagai perawat. Kita meningkatkan harga diri pasien dengan menguji yang sesuai ya dengan wajar, dengan pujiannya sambil tinggi itu nggak boleh. Tapi kita berikan pujian yang wajar terhadap kemampuan yang dia lakukan. Oke, mungkin belajar kita cukupkan sore hari ini. Kita tutup dengan membacakan doa dan membacakan doa. Oke, nanti mungkin hari ini kita cukupkan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti bisa kalian praktekkan. Nanti pas kita praktek di rumah sakit. Iya. Oke, salam sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.